Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Faisya Purnama dengan NIM C24190095 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang Polymerase Chain Reaction atau PCR. Yuk, check it out. Nah, kita masuk ke dalam PCR. Apa sih itu PCR? PCR adalah kependekan dari Polymerase Chain Reaction. Nah, si PCR ini merupakan salah satu teknik untuk melakukan amplifikasi fragmen DNA untai ganda yang umumnya menggunakan enzim polimerase. Nah, tujuan dari si PCR ini sendiri adalah untuk mendapatkan salinan DNA. Nah, kenapa sih kita kalau salinan DNA nih makanya PCR gitu? Kenapa nggak langsung kopas aja gitu? No, itu salah. Kenapa kita menggunakan PCR? Kelebihannya itu adalah itu tidak mahal, cepat dan mudah, kemudian menghasilkan salinan DNA yang berkualitas. Dalam PCR, tentunya kita harus menggunakan primer. Nah, primer yang biasa digunakan dalam PCR diantaranya adalah sitokrom oksidase 1 atau CO1, kemudian ada 16S rRNA, dan kemudian ada yang bernama control reagent. Control reagent ini meliputi CRK, CRA, dan CRE. Nah, primer-primer yang tadi saya sebutkan itu berfungsi sebagai amplifikasi lokus dengan panjang amplikon sebesar 500 sampai 650 bp. Dalam praktiknya, PCR memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam PCR itu meliputi denaturasi, annealing, dan pemanjangan primer. Nah, denaturasi itu merupakan tahapan PCR di mana terjadinya proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Nah, habis terjadi denaturasi, itu dilanjut dengan proses annealing. Nah, proses ini merupakan penempelan primer dan biasanya dilakukan pada suhu sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, primer yang digunakan untuk annealing ini haruslah mengandung 50 sampai 60% G tambah C dan berukuran 18 sampai 25 basa. Nah, setelah proses annealing, yang selanjutnya adalah proses pemanjangan primer. Nah, pada proses ini sangatlah bergantung pada kadar pH, konsentrasi garam, buffer, dan molekul DNA target. Perpanjangan DNA ini biasanya dibantu oleh Taq polimerase. PCR juga memiliki banyak jenisnya. Di sini saya akan menyebutkan 3 jenis PCR. Jenis PCR yang kita akan bahas kali ini adalah Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP, kemudian ada Inverse PCR, dan ada yang terakhir itu Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. RFLP merupakan salah satu teknik PCR yang digunakan untuk melihat perbedaan DNA suatu organisme. Kemudian, teknik inverse PCR adalah suatu teknik PCR di mana sekuen internal dari DNA yang diketahui hanya satu. Kemudian, template DNA didigesti, kemudian fragmen hasil restriksi ditempel dengan ligasi. Setelah diligasi, fragmen tersebut kemudian diamplifikasi. Kemudian yang terakhir adalah RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. RAPD ini adalah teknik PCR yang digunakan untuk menentukan polimorfisme pada DNA. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan primer sekuen acak untuk kemudian dipakai amplifikasi lokus acak genom. Udah selesai. Nah, sekian pemaparan materi tentang PCR dari saya. Apabila masih terdapat beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.